Ranca mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ranca, Baswo kembali dalam program podcast Ranca Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Setelah lama indak Baswo, kami mohon maaf terjadi kevakuman selama beberapa waktu oleh karena selain disibukkan dengan tugas kedinasan, juga kita berupaya meningkatkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kemudian pimpinan pemerintahan pun memberikan kesempatan kepada kita, Pak ya, untuk melaksanakan cuti basamo Lebaran setelah ditunda selama 2 tahun ya. Udah kayak Bang Toib ya, 2 tahun ya. Betul nggak? Selama pandemi Covid. Nah, selagi masih di awal bulan Syawal, kami mewakili pimpinan dan seluruh tim podcast Ranca, Kanwil Kemenkumham Sumbar mengucapkan bagi Sobat Ranca yang merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita telah melakukan upaya optimal atau maksimal dalam berzikir mohon ampun dan berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Taqabbalallahu ya karim ya mujibas sa'ilin. Karena lalamu indak menjadi host podcast Ranca, kali itu ambo kurang pede untuk itu ambo mengajak co-host yaitu Pak Kasubit Kekayaan Intelektual Bapak Farhan sebagai co-host Ambo. Terima kasih Pak Farhan yang telah berkenan mendampingi Ambo agar tingkat percaya diri, confident Ambo menjadi bertambah. Apalagi hal ini yang dibahas ini akan sangat menarik untuk disimak oleh Sobat Ranca. Kan begitu Pak Farhan ya? Betul. Kenapa? Ya, Sobat Ranca, edisi kali ini kita dilanjutkan dengan podcast Sobat Ranca yang sudah sedemikian lama vakum karena mungkin libur Lebaran, kita juga puasa, mungkin frekuensi aktivitasnya sedikit menurun, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus berkreasi di podcast Ranca Kanwil Sumatera Barat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tentu saja dari Bapak Agung Indrianto dari Kepala Dinas Pariwisata Tanah Datar. Beliau sebelumnya pernah bertugas di Provinsi Sumatera Barat di Dinas Pariwisata juga. Namun sekarang diberikan amanah kepercayaan untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata Tanah Datar. Ditambah pemuda dan olahraga. Oh iya, pemuda dan olahraga itu merepresentasikan beliau yang masih muda itu juga sangat cocok dengan jabatan tersebut. Ya kalau kita bicara Tanah Datar, pasti kita berpikirnya Istana Baswo Pagaruyung, betul Pak Agung? Betul, identik betul. dengan Identik dengan itu. Itu tadi di sebelum acara kita juga berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kadis, dengan masa libur 7 hari saja Istana Baswo Pagaruyung itu bisa mendatangkan wisatawan sebanyak lebih kurang 60.000 59.000 sekian, hampir 60.000. Hampir 60.000 baru 7 hari saja Sobat Ranca. Itu merupakan potensi yang sangat luar biasa yang kiranya bisa kita optimalkan sehingga itu bisa menjadi pendapatan dari daerah tersebut ya Pak Agung ya. Mungkin selanjutnya kita juga bisa minta bagaimana kesan Pak Agung selama lebih kurang menjabat 2 bulan Bapak? 3 minggu. Baru 3 minggu, bayangkan podcast Ranca. Baru 3 minggu beliau, tapi alhamdulillah bisa menggait wisatawan atau pengunjung berkunjung ke Tanah Datar. Mungkin kita mintakan apa kesan Pak Agung selama bertugas baru hanya 3 minggu di Kabupaten Tanah Datar. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Farhan dan Mbak Farid. Kami sungguh merasa terhormat dapat kesempatan ini, luar biasa sekali Kanwil Kumham. Terus terang ini pengalaman kami pertama mengikuti podcast ini, dan yang tidak disangka-sangka sama sekali ternyata Kumham punya podcast yang dengan sedemikian apik. Kalau menurut saya ini luar biasa. Jadi ada beberapa instansi serupa yang saya tidak usah sebut nama. Saya belum pernah jadi bintang tamunya, tapi saya lihat settingnya ini luar biasa, saya apresiasi.
Baik, terima kasih Pak Farhan dan Pak Farid. Saya kebetulan mendapat amanah dilantik tanggal 18 April, masih dalam keadaan bulan puasa, di bulan Ramadan kami dilantik. Dan kami mendapat amanah tugas yang sangat luar biasa, bahwa setelah 2 tahun tutup, ya 2 tahun vakum kita karena pandemi COVID, pertama kali ibarat pintu dibuka lebar. Jadi betul-betul kita lihat sendiri di mana-mana animo masyarakat sangat luar biasa, tidak bisa ditahan-tahan. Kita lihat di berita orang macet berjam-jam, ya, 8 jam, 7 jam. Malah kawan saya ada yang dari pagi masih stuck, tapi dia happy, ketawa. Dia bilang, saya nggak peduli, mau macet kayak, mau saya tiduran kayak yang penting saya pulang kampung, saya enjoy, saya nikmati, ini bagian dari kebahagiaan saya pulang kampung. Itulah luar biasanya. Dan memang Ranah Minang, ya, Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan perantaunya, yang prediksinya para pakar memprediksi 1,8 juta perantau akan mudik, tapi angka itu diralat. Maka bahkan diprediksi bisa mencapai 2,5 juta, bisa sampai 3 juta orang yang akan pulang kampung. Nah, Tanah Datar mendapat kehormatan, kami ada 10 destinasi utama, mungkin ada listnya, nanti kita share dari mulai Puncak Pato, Nagari Pariangan, Istana Baso, ada Tanjung Mutiara, ada Batuang Keke, ada 10 destinasi utama yang kami list. Dan primadona masih tetap Istana Baso Pagaruyung. Itu mencatat selama 7 hari dari tanggal 2 sampai 8 Mei itu hampir 60.000. Dan peringkat keduanya itu Nagari Tuo Pariangan yang telah di vote sebagai desa terindah di dunia, itu mencatat sekitar 20.000 orang selama 7 hari. Mas, kalau udah pernah ke sana kan Pak Farid Farhan tahu kan betapa sempitnya ke sana, tapi orang tetap animonya tinggi. Mereka parkir, berjalan lumayan jauh, tapi itu tetap luar biasa. Dan selanjutnya ada Tanjung Mutiara, ada Puncak Pato juga. Jadi yang kita lihat di situ bahwa penanganan pariwisata tentunya kalau kita refleksikan ke diri kita sendiri. Makanya pariwisata itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat. Karena semua manusia itu saya bisa jamin 99,99% saya yakin suka berwisata. Ada nggak orang yang betah di rumah 2 hari aja atau 3 hari aja di rumah aja, dia ditanya lu saya nggak suka jalan, saya sukanya di rumah aja. Saya belum pernah tuh dapat orang yang memang suka aja, dia nggak mau keluar rumah. Nah, jadi kalau kita berwisata, yang pasti kita suka apa? Kebersihan, keramah tamahan, apalagi. Nah, itulah yang kuliner kita aplikasikan. Nah, jadi itulah persiapan kami di destinasi wisata, itu yang kita monitor terus. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati juga sangat concern terhadap pariwisata, karena memang pariwisata adalah obat, salah satu media untuk pemulihan ekonomi kembali, dan terutama kebersihan, pelayanan, keramah tamahan, dan satu lagi harga. Misalnya di objek masyarakat yang berjualan kuliner baik Cendera Mata, itu betul-betul kita juga bentuk satgas ini, karena pariwisata ini adalah multi stakeholder. Itu kita bagi tugas, Koperindak, Dinas Koperindak itu juga garda terdepan, mereka melakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang, kepada masyarakat agar harga harus dicantumkan, harga makanan tercantum, harga apapun itu, aksesoris tercantum, jadi masyarakat tidak merasa tertipu dan merasa nyaman. Saya yakin kalau harga dipampang memang dari awal, mahal pun kalau masyarakat lihat ini value-nya seimbang, mereka pasti akan bayar. Jadi memang tentu saja banyak yang harus kita benahi. Kami harus akui itu, dalam rentang libur lebaran yang banyak kemarin kami kebetulan full, kami bertugas, kami belum mudik. Kami komitmen, kami mudiknya belakangan. Setelah selesai musim lebaran ini kami mungkin rencana mudiknya itu minggu ketiga rencana tanggal 19, tanggal 20 kami baru kebetulan, karena orang tua kami asli Minang yang memang orang tua merantau dan sudah tinggal di Jakarta sejak lama. Saya kebetulan asli Minang tapi lahir besar di Jakarta. Dan jadi saya pantau dan sekarang masih ramai kan, karena mungkin ada ketentuan dari pemerintah pusat, dari Menpar RB, ya boleh WFH selama seminggu atau 2 minggu tuh. Ya, kayaknya banyak yang liburnya batambuah. Jadi bukan hanya makan saja batambuah, libur pun batambuah. Jadi kami sempat monitor, ini kan H+2 ya, jadi Minggu, jadi Senin, Rabu ya sekarang. Kami kemarin sore saja masih di Istana.
Kami masih lihat masih ramai, masih banyak plat-plat mobil luar Sumatera Barat yang kami lihat, Mas. Jadi seperti itu, Mas Farhan dan Pak Farid. Oh ya, satu lagi, promosi juga. Kami melakukan promosi yang gencar juga sebelum masa libur panjang. Kami promosi gencar di media sosial tentunya, dan di WA group kami buat link yang bisa diklik. Itu nanti di dalam link tersebut itu langsung ada informasi mengenai akomodasi, ada informasi mengenai destinasi, dan juga ada informasi mengenai event. Nah, jadi satu lagi, ini juga merupakan program unggulan dari Bapak Bupati Tanah Datar. Kita ada namanya One Nagari One Event. Jadi ada 14 nagari yang tahun ini sudah melaksanakan eventnya. Dan kebetulan ada 2 event yang bertepatan pada saat libur panjang Lebaran, yaitu di Andaleh Baru Buki. Itu baru kemarin penutupannya setelah sepekan, jadi namanya Sepekan Ale Anak Nagari Andaleh Baru Buki. Itu luar biasa animonya. Tercatat tadi kami mendapat laporan di total pengunjung itu mencapai 10.000 lebih. Jadi selama 7 hari itu pesta adat. Pesta adat. Jadi ada kuliner, ada penampilan kesenian, jadi ada permainan-permainan anak nagari gitu. Jadi luar biasa. Mungkin kayaknya bisa lebih dari 10.000 itu, dan juga masyarakat berjualan. Kita juga disupport oleh salah satu bank BUMN, memakai QRIS itu di sana. Kita juga ingin mengendorse cashless transaction juga, karena salah satu manfaatnya adalah dengan cashless transaction ini economic benefitnya bisa terukur dengan pasti. Kalau semua pedagang pakai misalnya dengan e-money atau QRIS, itu at the end of the day kita tinggal total aja tuh, oh sekian ada perputaran uang. Tapi kalau misalnya tidak, itu kan kita tebak-tebak aja tuh, ya kan. Jadi gitu Mas Farhan dan Mas Farid. Oke, terima kasih Pak Farhan. Nih Pak Agung, menarik tadi sampaikan baru 3 minggu menjabat ya. Biasanya kalau pejabat baru kan punya program-program unggul. Ya tadi mungkin udah disampaikan lah ya. Mungkin spesial terutama untuk mempromosikan tadi ya One Nagari One Event. Yes. Nah, it is regarding that you said, I heard that you are graduation from UniSA, ya? Yes. South Australia. I mean, you have to promote as well to the foreigners. Yes. Right? Because our international airport BIM, kita dengar Pak Wagub itu akan mencoba untuk reopening ya, kembali rute-rute internasional di Malaysia. Yes. Nah, I think you have to promote the destination of the Tanah Datar to the foreigners. Yes. Actually, I'm involved in that effort. All I'm right. the one who concepting the letter Okay. to the central government. I'm the one who Really? made it. Yes. Okay, Yeah. okay. So we are proposing that at the moment to reopen again the international route, Yeah. Kuala Lumpur Padang. It's that's the flight that make our airport international airport. So because now already loosen the foreign travel, so we hope that our Bandara International Minangkabau will soon be open again for foreign tourists. I mean, tadi Bapak bilang hampir 60.000 ya. Apakah ada data misalnya wisatawan domestik berapa atau wisatawan? Ada ya? Kami mencatat hanya ada 6. Oh, mancanegara. Mancanegara. Ada dari Korea saja. Dan mungkin memang kita sepertinya kan pemerintah masih fokus ke Bali, dan memang market untuk ke Sumatera Barat ini sangat segmented kalau untuk turis. Dan di saat pandemi saja itu Mentawai itu sudah dikunjungi oleh turis-turis asing yang para penggemar selancar itu ya. Kami sudah sering, kami dari 2020 malah sudah ada yang datang, mungkin karena mereka bisa jadi kalau masih memang international border kan masih tutup waktu itu kan, bisa jadi mereka yang punya kitas ya, mereka stay di Bali, mereka travel dengan anak-anak. Saya sering tuh jumpa beberapa, ada satu keluarga dengan anak kecil, mereka bawa surfing board, itu kami udah lihat. Nah makanya Tanah Datar itu adalah suatu kabupaten yang kaya, tidak hanya dengan kekayaan alam ya, kuliner kita udah tahu Sumatera Barat ini merata kekuatannya, bahwa kuliner, tradisi, budaya. Nah tapi Tanah Datar ini juga dia adalah luak nantuo, dia adalah yang tua dari sumber sejarahnya dari di sana, ada di sana gitu. Nah ini juga selain itu adalah bagi para
wisatawan yang memang suka histori, suka akan culture, ini merupakan magnet yang sangat luar biasa. Banyak prasasti di situ ada di Puncak Pato, di sana terdapat bahwa Batu Batikam dan adat Besani, syarat Besani Kitobolo itu dideklarasikan di Puncak Pato. Nah, itu sangat menarik untuk bisa diceritakan kepada generasi muda terutama. Ya, memang kalau di data kami kan kita pernah menjadi mitra ketika Timpora tingkat provinsi, Pak ya. Jadi kalau ke data dari kantor imigrasi Agam, kebetulan Tanah Datar itu wilayah kerjanya kantor imigrasi Agam. Itu kalau tadi Pak bilang pemegang yang bermukim di Tanah Datar itu untuk pemegang izin tinggal terbatas ada 17. Oh ada ya? Ada. Okay. Untuk pemegang izin tinggal tetapnya ada 3 orang, 2 orang Bangladesh, 1 orang Jepang. Okay. Yang memang berdomisili di sana, artinya permanent stay ya, permit di sana ada 3 orang. Tapi kalau limited stay permit ada 17 orang. Nah, kita berharap dengan nanti dibukanya lagi reopening BIM, semakin banyak turis-turis asing yang masuk atau tadi mungkin instagramable di tempat-tempat wisata di Tanah Datar kan. Cuma nanti Pak mungkin disampaikan ke jajaran Bapak kalau seandainya mereka ada permasalahan keimigrasian agar misalnya kita nggak tahu ya nauzuzalik artinya paspornya mungkin hilang atau untuk lapor ke polisi setempat, terus dilapor ke kantor imigrasi Agam untuk tinggal. Mungkin itu Pak kalau mungkin dari sisi imigrasi. Nah, kalau dari sisi saya baru tahu nih ada 17 orang total kan. Nah, itu karena saya pemasaran nih, marketing, promotion, ini bisa jadi objek promosi itu. Bisa kita approach, siapa tahu mereka punya keluarga yang bisa mereka invite ke sini untuk liburan. Kenapa tidak? Kalau kami boleh minta data di mana mereka bekerja, kami bisa sounding ke mereka. Boleh. Ya kan? Jadi kita sampaikan ke mereka bahwa kita sudah open again, apalagi ada yang dari Jepang ya? Iya. Ya, Jepang itu sangat prospek itu, mereka segmen yang sangat bagus sekali, spending powernya luar biasa, dan mereka memang sudah terbiasa ya negara baju. Yang saya tahu orang Jepang itu liburan itu tidak hanya sekali setahun, mereka bisa 3 kali setahun, 4 kali setahun malah. Di setiap pergantian musim tuh mereka pergi liburan, mungkin satu yang liburan musim panas yang lumayan panjang, dan in between tuh mereka punya libur seminggu 2 minggu, ya kan, kenapa tidak ya. Jadi kita juga karena saya mantan kepala pemasaran Sumbar, Dinas Pariwisata Sumbar, jadi memang kami waktu itu sudah melakukan berbagai langkah ya untuk terutama memang kalau destinasi target wisatawan luar negeri kita masih Malaysia. Malaysia itu masih sekitar 70 atau 80% wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Barat itu asal dari Malaysia. Nah, jadi kita ingin bekerja sama dengan pemangku kepentingan pariwisata, dengan Tourism Malaysia, dengan Departemen Pariwisata di Malaysia. Kita ingin mengambil segmen, karena dengan adanya flight langsung dari KL ke Padang, misalnya ada turis dari Timur Tengah, ya mereka weekend atau sehari 2 hari, kenapa tidak kita coba mereka kita undang ke sini. Nah, itu mungkin kita bisa berpromosi di sana, kita buka kita langsung atau bisa kerjasama dengan Kementerian Pariwisata sempat gitu, ya kan? Karena mereka yang saya tahu turis-turis Timur Tengah ini mereka long stay, mereka libur tuh lebih dari sebulan itu. Nah, karena uangnya banyak kali Pak. Ya uangnya banyak dan mereka memang uangnya banyak dan mereka memang ya tinggal enjoy life aja. Banyak dari mereka yang sudah punya passive income, mereka tidak harus kayak saya ini kan sama kayak kita saya nih, terutama saya nih masih kayak ya maksudnya kalau tidak kerja ya kalau ya nggak dapat gaji kan. Nah, jadi itulah yang kita coba. Kita sedang memikirkan target-target market yang cocok sesuai untuk Sumatera Barat, karena Sumatera Barat juga kita memang khusus gitu segmennya. Kita tidak lebih kepada family vacation. Kita tidak punya hiburan malam yang gemerlap gitu. Kita memang yang kita tonjolkan budaya, adat, kuliner, seni gitu. Berarti kalau dari 17 tadi kan itu udah potensi tuh Pak Agung. Yeah. Bisa kita istilahnya kita bisa memberikan iklan gratis ke mereka ini, berharap nantinya dibawa pulang, kemudian disebarkan, nambah lagi wisatawan asing. Bisa. Jadi saya gini, niat saya nih kalau memang ada, terus kita pelajari backgroundnya, apakah mereka, ya mohon maaf kalau pekerja, ya mereka ingin pulang. Betul. Tapi kalau level manajer kan kita bisa bilang, Pak, daripada Bapak sekali-sekali lah ajak keluarganya ke sini, gitu. Nanti we can be their host, gitu. Saya siap. Misalnya kalau mereka bilang ke saya mau bawa keluarga saya ini ke sini, Pak. Oke, kita ada Emersia udah hotel Emersia itu udah standarnya udah bintang 4. Udah pernah stay di hotel Emersia? Sudah. Udah. Kalau belum ya? Saya belum. Ayo. Kalau berkunjung rapat pernah. Ayo saya invite nih. Ayo serius nih. Boleh lah. Ayo. Boleh.
saya udah dapat amanah dari Pak GM-nya, pokoknya khusus ada rate khusus lah untuk untuk Kadis Parpora itu ada rate khusus. Kita jadi be our special guest nih, kami invite terutama rekan-rekan Kemenkumham ini sekali lagi apresiasi, dan bila ada kesempatan I'll be very more than happy to welcome you in Tanah Datar. Pak, terkait tadi Bapak bilang promosi, target tadi yang 17 sampai 320 lah total lah ya. Mungkin kalau kolaborasi sinergitas di Parpora Tanah Datar dengan Kumham, ya nanti kalau misalnya ada brosur Pak, mungkin bisa nanti dititipkan kami atau ke kantor imigrasi Agam. Jadi ketika mereka ingin memperpanjang izin tinggalnya, atau Bapak bisa MMT, jadi gambar-gambar tentang destinasi wisata juga mungkin bisa tampilkan di situ juga kan gitu. Maksudnya kolaborasi itu juga daripada kita datang ke rumah kan kesannya target door to door kurang ini gitu, mengganggu privasi kan. Betul. Nanti bisa saja Mas di info, nanti kami siap, kami standby. Kalau memang nanti kan pas ada bagaimana format yang teknisnya yang paling nyaman, apa saya siap. Kalau brosur nanti kami siapkan, dan sekarang juga kan sudah ada brosur, kita pakai PDF aja. Pakai PDF, pakai Google Link, kita tinggal link, kami udah siapkan brosur tuh. Digital ya? Iya, brosur digital. Kami udah siapkan linknya, kami khusus libur lebaran kemarin kami ada link Google yang tinggal diklik itu keluar nanti. Daftar akomodasi dari mulai hotel bintang 4-nya sampai turun ke homestay, ke penginapan kami ada, dan lengkap dengan nomor teleponnya, lengkap dengan pengelolanya, apa saja fasilitasnya itu udah kami siapkan dan kami siap untuk share. Kalau di luar wisatawan asing kemarin Pak, yang kita baru cerita Pak, untuk domestik sendiri itu memenuhi target nggak selama 7 hari kemarin? Wah, itu sangat over target. Target Kita 7.500 7.000 ya Pak? sehari. Berarti targetnya kali itu udah 2 kali lebih. Oh, 1000 almost ya? triple. Iya. Ya, coba 7.500 kali 7. Oh, 7. Masih 49. Ya, hampir 2 kali lipat lebih lah, hampir 3 kali lipat. Jadi kami juga kami tidak muluk-muluk kemarin bertarget. Target kami 7.500 per hari khusus di Istana. Ternyata di average coba aja di lain-lain juga luar biasa. Jadi betul-betul ya alhamdulillah kan sampai sekarang kita belum dengar nih ada klaster-klaster apa ada kan, so far so good. Ingat ini Pak Menteri Pariwisata, saya ngomong ada 3 hal ya terkait pariwisata, terkait higienitas, terus kebersihan dan termasuk prokes ya. Ya terkait dengan apalagi kan ada virus baru hepatitis akut nih ya. Nah, itu kan kita juga kemarin kami juga ke Dinas Kesehatan Provinsi juga bagaimana jangan sampai juga masuk ke Sumbar kan. Kita perlu antisipasi juga gitu. Mungkin dari Dinas Pariwisata Parpora di Parpora. Ya, kita tetap Mas, memang kita selalu mendapatkan pengarahan juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa memang kita kan unfortunately kita masih di era pandemi, kita tetap harus prokes. Jadi itu yang disebut Pak Menteri mungkin CHSE ya. Cleanliness, Health, Environment and Safety kan. Nah, itu memang tetap harus kita inikan, dan kadang-kadang juga kita memang ke staf kita juga kita selalu tegaskan agar jaga kesehatan, kita harus fit, ya minimal kita menjaga diri kita dulu. Kalau kita tidak fit, stamina kita tidak prima, pasti kita gampang tertular, apapun penyakitnya itu pasti minimal flu apa dari kita dulu. Dan terutama kita tekankan, apalagi kalau di ruangan tertutup, ya ber-AC, ya kita apalagi yang crowded, ya itu memang kita harus jaga-jaga, harus antisipasi. Dan vaksin terutama. Kita harus minimal ya seperti anjuran pemerintah 2 kali vaksin plus booster. Insya Allah kami di Dinas Pariwisata sudah booster semua. Mungkin kalau dikaitkan dengan cerita kita hari ini, lebih banyak kita bercerita mengenai pariwisata. Sekarang kita bergeser Pak Agung. Siap. Bergeser ke tusi kami yang ada di kantor wilayah. Kebetulan Pak Farid di imigrasi dan saya sendiri itu di kekayaan intelektual. Sebenarnya saya tidak asing dengan Pak Agung karena beliau itu pernah melakukan pengurusan merek yang mungkin nanti akan booming ya Pak Agung. Setelah merek itu terbit, eventnya belum ada ya Pak ya? Belum. Tour de Singkara West Sumatera. Tour de Singkara Connecting Sumatera. Ya, jadi alhamdulillah merek itu sudah terbit dan serahkan langsung oleh Pak Dirjen kemarin ke Pak perwakilan dari Pak Gubernur Pak Agung. Jadi kami di sini Pak juga mendorong Dinas Pariwisata itu untuk dapat berperan serta untuk mendukung pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Karena kenapa? Di setiap pidato Presiden dan Pak Wakil Presiden itu menyampaikan bahwa ekonomi kreatif itu menjadi salah satu dongkrak perekonomian kita di saat pandemi.
di mana perusahaan-perusahaan yang besar-besar jatuh, mungkin bangkrut, ekonomi kreatif dan UKM itu bergeliat, yang menjadikan salah satu pertumbuhan perekonomian bisa lebih membaik. Jadi kami dari kantor wilayah, dari beberapa pengalaman kami, itu sudah ada dinas-dinas yang melakukan pembinaan dan pemfasilitasian terhadap pelaku-pelaku kreatif. Mungkin dinas Pak Agung sendiri sebelumnya di dinas provinsi itu sudah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan pendaftaran di bidang kekayaan intelektual. Betul. Ya, kami berharap itu nanti tidak hanya tersentral di provinsi, tapi kabupaten kota juga bisa berperan aktif. Salah satunya mungkin di instansi yang sekarang Bapak pimpin, pariwisata, pemuda dan olahraga, tanah datar. Betul. Jadi ke depan kita bisa lebih bersinergi. Kemudian kita bisa melakukan pembinaan kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang manfaatnya nanti kita harapkan bisa menjadi pendongkrak perekonomian Sumatera Barat, khususnya tanah datar. Mungkin itu Pak Agung. Kami berharap kerjasama kita di bidang itu. Ya, terima kasih Pak Arfan. Baik, kami kebetulan juga ada 4 orang dari tanah datar di data kami yang waktu itu ikut program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi di bidang ekraf. Saya tahu persis itu salah satu programnya adalah gimana encourage para pelaku, terutama yang punya karya yang memang spesifik. Betul. Jangan sampai karya mereka nanti dibajak orang, diambil, udah kebakaran jenggot nanti kan. Nah, makanya kami juga akan mengimplementasikannya. Kami coba nanti untuk tahun 2023 kita anggarkan juga tapi pertama kita data dulu. Kira-kira produk spesifik khas ekraf tanah datar ada nggak yang betul-betul unik? Nah, itu memang harus dijaga, dilestarikan, harus didaftar. Kami sangat mendukung sekali Kementerian Kumham, terutama Dirjen Haki ya, berarti Pak Farhannya itu memang untuk menjaga bahwa karena tidak semua orang. Saya terus terang, saya bukan orang yang kreatif, saya jiwa seni saya agak kurang. Nah, jadi saya melihat ada teman-teman yang bisa menggambar luar biasa, membatik, bikin motif-motif yang mengalir begitu saja. Itu memang terutama yang saya tahu di Sumbar itu ada Bu Emi Arlin ya, Bu Emi Arlin, batik kajangnya sudah terdaftar ya. Sudah. Itu memang kita akan ini Pak Farhan. Jadi tentunya kami juga mengundang Pak Farhan kalau Kanwil Kumham terutama dari Haki kalau ingin mengadakan sosialisasi, silakan nanti kami data. Kami undang mereka, kami siap Pak Farhan mendukung program dari Kanwil Kumham Sumbar. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada harapan mungkin Pak Agung nih sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, bagaimana untuk sinergitas dan kolaborasi ya. Betul. Dengan Kanwil Kemenkumham apa nih gitu yang kira-kira bisa kami bantulah untuk kembali makin mensukseskan program dan misi dan visi Bapak sebagai pimpinan. Khusus untuk Kanwil Kumham, terutama tadi yang Haki sudah kita sebutkan. Yang mungkin next ke depannya tentunya kami berharap gak usah jauh-jauh dari Kanwil Kumham dulu datang beramai-ramai ke Tanah Datar. Apakah itu outbound, apakah itu bikin nanti seminar-seminar, meeting, kami tunggu di Tanah Datar. Fasilitas kita di Hotel Emersia cukup memadai, ballroomnya cukup besar, dan kita bisa outbound nanti mau sukanya kemana, ke danau, ke gunung, nanti kita buatkan itinerary yang menarik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Mau 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, kami siap menyambut teman-teman. Dan tidak hanya dari Kanwil Kumham tentunya, mungkin ada teman-teman dari kantor pusat, dari kementerian, dari dirjen, kita tunggu di Tanah Datar. Baik Pak Agung nih mungkin terakhir lah. Bagaimana untuk mempromosikan ke pihak wisatawan mancanegara lah. You can try to speak to them so you can afford to promote or they can come to Tanah Datar to visit Tanah Datar. Okay, I'm very honored to be invited in this podcast session, and on behalf of the Tanah Datar government, on behalf of the Department of Tourism, Youth and Sport, I welcome all the foreign guests to come to Tanah Datar. We are a region that have a complete attraction. Whatever you like, we have great culture, we have cuisines, delicious cuisines, we have beautiful nature. So I personally invite you to come to visit Tanah Datar and prove yourself what I said here. Thank you. Oke, Sobat Rancak, demikianlah ya Pak Farhan ya. Bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Bapak Henry Agung Indrianto.
Kita mengucapkan terima kasih Bapak atas kunjungannya dan Terima kasih atas kehadirannya Pak. The pleasure is all mine. Same with us. Oke, mari kita tutup. Terima kasih Sobat Ranca, semoga bermanfaat. Podcast Ranca Ranca Padang.